Negatifnya mungkin tadi satu ya, jatuh cintalah sama alatmu. Kasih nama kalau perlu. Kasih nama ya guys. Iya, anggap kalau nggak punya pacar, acari aja itu alat-alat musuh. Hello everyone, welcome to Airlangga Orkestra Podcast. Hai. Kenalin, aku Celia dari AO 2022. Nah, di episode kali ini episode pertama dari podcast kita. Aku akan ngajak kalian untuk ngulik nih beberapa informasi dari maestro kita di Airlangga Orkestra. Apa, maestro? Jadi gini, di samping aku ini tuh lebih baik perkenalan sendiri deh kayaknya. Oke, silakan Mas memperkenalkan diri. Jelek banget. Oke, perkenalkan nama aku Bagas Ade Kristanto, biasa dipanggil Bagas. Aku AO 18, pegang instrumen gitar di Airlangga Orkestra. Begitu. Wow, dari fakultas apa nih? Aku dari Fakultas Sains dan Teknologi, sebelahnya FKM, depannya Farmasi, kampus C ya. Ini malah ngejelasin deh, nah jurusannya Ya nggak apa-apa biar tahu, apa? siapa tahu mau mampir kan gitu. Jurusannya aku statistika kalau mau tahu tuh. Oh iya? Hmm. Wow, statistika. Tapi Anda bisa gabung di orkestra ya? Ya Keren sekali. nggak nyambung memang. Itu karena bosan aja di statistik, terus akhirnya ada musik-musik ya main aja. Oh, karena ada sesuatu yang digeluti ya, jadi tertarik Iya, buat di betul. sini ya. Iya betul sekali. Oke nih Mas Bagas, karena di sini kan aku mau mencari informasi nih ya. Aku mau tanya deh, Apa tuh? Mas Bagas nih kapan pertama kali kenal sama musik orkestra? Pertama kali kenal musik orkestra, kalau nggak salah itu waktu SMP ya. Kalau nggak salah ya SMP. Karena aku mulai itu musik itu di SMP. Mulai maksudnya bukan dengerin doang ya, tapi kayak main gitu ya. Itu ceritanya adalah dari guruku SMP. Jadi waktu itu kenal guruku SMP, ternyata nyambung. Guruku SMP itu guru musik ya, ini konteksnya guru musik SMP. Dia nyambung, diajak ngobrol sama, aku nyambung sama dia. Beliau ini ngasih lah referensi-referensi kayak kamu kalau mau main musik dengerin ini, dengerin ini, dengerin ini. Nah, muncullah di situ referensi yang berupa kayak orkestra yang Erwin Gutawa, Adi MS, Singgi Sanjaya, terus kayak Andi Rianto kayak gitu-gitu. Mungkin bukan seklasik ya memang karena aku waktu itu masih kecil, jadi kayak kalau dikasih klasik mungkin gimana. Jadi mengenalkannya orkestranya pun juga bukan orkestra klasik gitu. Jadi kenalnya mungkin dari SMP ya. Nah, dari situ mulai aku dengerin kok enak gitu. Dulu sampai tuh downloadin dari YouTube tuh, downloadin satu-satu video semuanya, konsernya siapa yang orkestra itu tadi. Nah, itu ya kalau ditanya kapannya ya dari SMP ya kayak mungkin ya. Tapi kalau dengerin musik itu udah dari SD sih. Udah mulai suka itu. Tapi dari SD itu juga udah mulai main instrumen atau belum? Belum. Aku baru punya gitar tuh SMP kelas 1. Oh, Itu. jadi terjun langsungnya itu pas SMP Iya. juga. Oh, SD pernah dilesin piano. Bukan dilesin sih, ada orang yang ngajarin karena gerejaku waktu itu butuh pemain keyboard gitu. Aku diajak kayaknya tahu kalau aku tuh bisa main gitu. Dia dicoba-coba tapi nggak lancar, kayak cuman Oke. coba-coba aja. Barulah ketika terjunnya SMP itu tadi, nyambungnya ke situ. Oh, SMP tapi megangnya gitar. Iya, Jadi kalau Mas Bagas nih di Airlangga Orkestra sendiri megang instrumen apa? gitar. Gitar juga? Iya, tapi ya seiring berjalannya waktu itu tadi sih kayak kebutuhannya apa gitu. Kemarin butuhnya di keyboard ya udah ambil gitu. Oh gini ya, jadi konsepnya itu multi instrumen ya? Iya, emang multiplayer saya itu. Semua bisa. Ini Iya. agak sedikit songong ya. Yang enggak gitu juga sih. Ya dikit enggak apa-apa lah ya. Oke, jadi kan tadi Mas Bagas juga udah nge-spill sedikit kalau udah denger orkestra itu dari SMP. Tapi aku pengen tahu juga nih, kan di orkestra itu kan ada beberapa macam jenis lah ya. Kayak ada string orkestra, teater, orkestranya Oke, teater, iya. lalu ada yang klasik juga, Iya. dan lain-lain masih banyak. Kalau Mas Bagas sendiri lebih menyukai yang gimana? Kalau aku sendiri. Jadi kalau menurut aku ya ini jenisnya itu bisa dibilang kan ya ada kuartet, ada yang benar-benar full orkestra gitu yang gede banget ya full band, ada big band. Big band itu biasanya yang jazz-jazzan trompet-trompet itu kan Yes, ada gitu juga I kan. see. Nah, kalau aku bisa bilang aku mungkin lebih suka ya, kalau sukanya yang mana? Aku suka yang formatnya gede banget. Kenapa? Karena pasti semakin besar orkestra itu semakin lengkap juga alatnya. Dimana aku tuh sebenarnya ada jatuh cinta sama satu
bukan player ya ini. Yes. Instrumen sebenarnya yang namanya oboe. Oboe itu sejenis kayak klarinet tapi lebih kecil. Ya reednya itu kayak sedotan aqua gitu tuh, kecil gitu. Nah, suaranya tuh manis banget. Kalau misalnya ada yang kepo nih, oboe kayak gimana, silahkan di-search, silahkan didengerin sendiri suaranya bagaimana. Tapi menurut aku full orkestra itu pasti ada itu kayak gitu oboe itu, di mana aku memang suka instrumen itu. Jadi kalau misal ditanya suka yang format bagaimana, ya pasti yang megah sih. Karena semakin megah bukan semakin megah, semakin besar format orkestranya, semakin luas juga genre musik yang bisa kamu mainin, range suasana yang bisa kamu mainin, kayak semakin sedih bisa, semakin galak bisa, semakin menyayat bisa. Ini kan Yes. makin luas juga. Nah, aku suka sih itu. Kalau misalnya ditanya sukanya sih yang megah ya, yang gede ya, yang full gitu. Soalnya kalau aku denger juga kalau dia formatnya full, komposisi musiknya itu juga mantep. Betul. Ya, aku Itu. sendiri juga suka yang, kayak itu di The Penthouse. Nah, Betul. itu keren-keren sih menurutku mereka. Ya, setuju. Kalau ngomongin orkestra itu kan sebuah instrumen musik juga ya Mas. Mhm. Kalau menurut Mas Bagas, ketika kita pengen join di grup orkestra, seberapa penting sih kita harus menguasai alat-alat? Ya kalau ini penting banget ya, mau gimana ya, kamu misalnya anggaplah gini, sebuah organisasi 5 orang lah. 5 orang yang memegang peran masing-masing. Terus ketika 5 orang ini salah satunya nggak bisa mengerjakan perannya, organisasi ini kan pasti kacau gitu loh. Pasti agak berantakan secara tujuan kerjanya. Nah, sama juga orkestra. Orkestra juga begitu. Setiap instrumen ini kan punya peran masing-masing ya. Punya mungkin yang strings ada ngambil melodinya, yang strings 2 ngambil backingnya, terus viola, cello sama kontrabas mungkin ngambil chordnya, harmonisasinya. Nah, kalau semisal kamu sebagai orang yang menjadi part of the orkestranya nggak bisa main musik, ya kan susah. Apalagi kalau misalnya kamu instrumen seperti oboe tadi, instrumen yang solo biasanya dalam satu orkestra cuma butuh satu aja cukup. Oboe, flute kayak gitu itu biasanya satu orang aja cukup. Nah, kalau misalnya kamu tidak bisa tidak mahir dalam memainkan instrumenmu atau tidak bisa memainkan instrumenmu dan gabung ke orkestra, kacau dong, nanti tiba-tiba ada melodi yang waktunya kamu main kamu nggak bisa mainin, kacau dong kan gitu. Istilahnya kalau seberapa penting ya sangat penting sekali pasti. Demi tercapainya sebuah orkestra yang bagus itu tadi. Itu sih. Jadi biar kita itu nggak jadi beban buat yang lain ketika betul. main. Kan itu partitur biasanya kalau kita yang ini ya, alto violin sama yang soprano kan beda Ya, tuh. biasanya dibagi violin 1, violin 2 Iya, tuh gitu. itu kan beda. Nah, kalau misalnya nanti kamu nggak bisa mainin kan ya kacau tuh. Ada yang fales lah atau ada yang tiba-tiba salah ketukan kan gitu. Apalagi orkestra ini kan masalah harmonisasi ya Mas. Nah, betul sekali. Ya, kalau misalnya ngomongin orkestra ya harmonisasi karena kamu nggak bermain sendirian. Kamu nggak bermain kamu satu orang itu bermainnya bareng-bareng satu kelompok. Satu kelompok gitu, nggak individual gitu. Nggak bisa egois gitu. Yes. Pasti juga egonya turun kan di situ kan, melebur jadi satu section itu tadi. Nggak bisa kamu aku pengen paling kenceng di antara Paling semuanya. unggul itu nggak bisa ya. Nggak bisa, kamu harus melebur jadi satu. Harus melengkapi komposisi masing-masing. Betul sekali. Oke, nice. Kalau gitu biar kita bisa nih belajar mengenai instrumen tersebut tuh gimana? Mas Bagas ada tipsnya nggak? Belajar mengenai instrumen tersebut. Ini kalau aku bilang ini mungkin agak susah ya jawab. Bukan susah sih jawabnya, susah menerapkannya ya. Minimal kamu harus jatuh cinta dulu sama satu alat yang memang kamu pengen pelajari sih. Karena kalau kamu nggak jatuh cinta sama alat itu, kamu nggak bakal sering-sering megang, nggak bakal sering-sering kayak aku pengen main nih gitu. Nggak bakal tuh kamu, paling misalnya kamu hanya sekedar suka aja, paling ya kamu beli, kamu punya, udah taruh. Kalau bosen diambil, udah bosen lagi gitu. Kalau jatuh cinta, bisa jadi ini pengalaman teman-teman sih. Kalau jatuh cinta itu biasanya instrumen pasti dikasih nama. Yes. Biasanya gitu. Kayak pasti teman-teman juga yang lain juga pasti ada tuh yang gitarnya dikasih nama siapa gitu. Iya, Drumnya dikasih nama siapa. Aku pun begitu. Gitarku namanya Yumi. Oh, Yumi. Iya, jadi aku punya keyboard So juga. cutie. Iya benar, kayak sejatuh cinta itu sama alat musiknya sampai kita kasih nama gitu, benar-benar kita jaga, kita kasih nama. Keyboardku namanya Maudi. Karena mereknya M Audio. Jadi kayak ya udah gitu. Nah, kayak gitu. Kalau aku bilang minimal ada rasa jatuh cinta dulu sama rasa sayang dulu sama si instrumen itu.
Setelah itu pasti kamu akan mengusahakan gimana caranya sih main ini dengan baik. Nah itu pasti muncul. Jadi kalau misalnya mau ditanya bagaimana tipsnya main itunya, kamu nggak bisa langsung ke teknik, kamu pasti harus Iya. ke itu dulu. Kamu mau main apa sih sebenarnya? Cocok nggak sih sama alat ini? Kamu jodoh nggak sih sama alat ini gitu. Iya. Terus kalau udah jodoh nih, udah nyambung nih, pasti kamu akan mengupayakan bagaimanapun caranya aku mau bisa mainin alat ini. Bener Gitu, iya banget kan? itu, iya. Iya kan? Nah, nanti baru nih masuk ke teknik-tekniknya. Mungkin main gitar, fingeringnya dulu. Piano juga Iya gitu, itu. fingeringnya dulu. Semua kayak violin kan juga gitu, fingeringnya dulu latihan, gesek panjangnya dulu. Ya pasti kamu akan bukan mengorbankan. Kamu kayak ada rasa untuk Mengeluangkan waktu untuk iya betul hobi betul. kita. Betul. Jadi meluangkan waktu buat aku mau latihan, aku mau bisa nih. Ini aku pengen bisa menjadi player instrumenku yang mahir gitu. Pasti ada begitu. Tipsnya ya kalau misal ditanya tipsnya, Konsisten. iya konsistensi. Konsisten, disiplin, dan apa ya, explore lah. Karena kebanyakan kalau aku lihat sekarang ya fenomena sekarang itu, anak-anak sekarang itu FOMO. iya, kadang juga kurang explore. Kayak kadang-kadang aku tanya ke teman-teman kayak, itu apa namanya, misalnya pemain drum gitu. Idolamu siapa sih gitu. Gak bisa jawab, kayak, lah kamu kan pemain drum ya, terus gak punya idola. Harusnya kan dia punya kiblat. Nah dia terus mau kemana, arahmu main itu mau Iya. kemana, kayak kamu itu mau main seperti siapa, mau main seperti apa gitu. Terus kalau misalnya nggak gitu, dia kayak ditanya referensinya apa ya nggak tahu gitu loh. Kamu terus main apa, dengerin apa gitu ya, cuman main aja ya. Itu cukup merusak sih kalau aku bilang, karena jatuhnya nanti akan tidak kemana-mana gitu. Karena kurang Iya. explore itu tadi. Karena semakin kita explore, semakin kita mencari hal baru, keluarnya nanti ada inspirasi baru, ditambah rasanya kita, maksudnya secara itunya kita, pasti muncul genre baru, apa cara karakter baru, itu pasti Iya, itu muncul. juga membentuk kita dalam bermusik. Nah benar, jadi explore itu perlu. Ya tipsnya mungkin tadi satu ya, jatuh cintalah sama alatmu, kasih nama kalau perlu. Kasih nama ya guys. Iya, anggap kalau nggak punya pacar, acari aja itu alat-alat musuh. Terus konsisten, disiplin pasti. Gigih lah, konsisten itu pasti kamu akan meluangkan waktu itu tadi, nyempetin main, nyempetin megang, nyempetin mendengarkan referensi, dan terakhir tadi ya explore. Mau nggak mau harus explore, harus cari hal baru, karena dunia musik itu update terus. Sekarang udah alat musik digital semua, bagus-bagus kan, nggak kayak dulu gitu kan. Dulu kalau istilahnya sekarang yang sering dipakai itu ada sequencer. Sequencer itu kayak alat kayak sebuah sistem yang menutup instrumen yang nggak ada gitu. Nah kan update terus gitu. Kalau nggak explore ya ketinggalan zaman kalian pasti. Begitu sih. Fun fact-nya Mas, Apa tuh? aku itu sebenarnya juga main instrumen. Apa tuh? Aku tuh main gitar, aku udah Wow. beli alatnya dari Ah. SMP. Oke. Waktu itu karena aku itu mengawali vokal dari TK, udah nyanyi, tapi kan semakin kesini bener kita pengen mempelajari hal-hal baru. Iya benar. Belajar gitar, tapi kayaknya aku juga gak nyempetin waktu, gak konsisten, sampai sekarang aku gak bisa. Ya gitarku nganggur di rumah, dan dia belum punya nama sih. Nah nggak apa-apa, kan vokalis kan, tapi tetap di Iya. situ. Ya nggak apa-apa, berarti kan kamu jatuh cintanya sama tarik suara gitu. Iya, Ya udah, ternyata. di situ aja. Ya itu nanti kan kamu eksplornya pasti di sini, konsistennya pasti di sini. Nah itu intinya di situ. Masalah nanti alatnya gonta-ganti nggak masalah, tapi yang pasti nanti ada satu final destination-nya, yang final destination nggak tuh? Kayak ada ini pemberhentian terakhirnya di sini. Aku mau jadi black nih, dah itu pasti. Ya itu sih. Bener sih, ternyata aku gak cinta ke alat itu. Iya nggak apa-apa. Dulu aku juga pernah dibeliin itu kayak djembe gitu tuh, kayak percussion gitu itu. Tapi aku juga akhirnya nggak kepake juga karena aku nggak suka percussion. Aku mau yang bernada gitu. Nah, akhirnya larinya ke gitar. Kita larinya ke gitar. Gitar pun sebenarnya nggak mahir-mahir amat sih. Oh iya nih, Apa nih? jadi kalau kita anak kuliahan nih, pasti kan kita juga direpotkan dengan kampus live. Gimana cara Mas Bagas untuk tetap mempertahankan passion bermusik di era gempuran tugas-tugas kuliah? Gila. Ini sebenarnya jawabannya nyambung ke sebelumnya tadi ya, tentang konsisten, passion dan kawan-kawan itu tadi. Kalau kamu jatuh cinta, kamu mau nggak mau, kayak ini perasaan jatuh cinta biasanya sama siapa sih? Sama pacar kan ya? Iya. Sama pacar kan. Kalau kamu sama pacar aja setelah kuliah masih nyempetin makan bareng, nyempetin keluar bareng. Dia pengen beli apa kamu temenin. Oh Mas gitu Bagas kan? gitu. Iya dong, masa enggak?
Masa sama pacar cuek-cuek aja kan nggak gitu ya. LDR, mohon Oh maaf. sorry. Terus Mas? At least ya itulah intinya begitu. Mohon maaf nih nggak tahu. Jadi kan paling tidak kalau kamu jatuh cinta sama seseorang atau sesuatu itu tadi disempetin pasti kayak di apa namanya diluangkan waktunya itu tadi. Nah aku kalau kuliah di FST itu kan di UNER nggak tahu ya di kampus lain ya. Maksudnya di kampus Iya, B di gimana ya? fakultas Di fakultas lain. lain. Kalau di FST jam 6 itu udah terakhir kelas. Jadi nggak ada tuh yang lebih dari jam 6 di lingkungan kampus. Aku nggak tahu yang lain ya. Aku lebih, Oh lebih ya? enggak, Apa? lebih cepat dari itu. Oh lebih cepat dari itu. Aku setengah 6, pokoknya setengah 6 jam 6 sebelum maghrib itu kelas terakhir. Nah di situ kan aku jadi punya waktu at least jam 6 sampai jam 9. Jam 6 sampai jam 9 itu untuk makan atau apa. Sisanya ya untuk itu. Aku jujur orangnya agak ini sih, aku jarang tidur. Oh iya? Karena biasanya begini, kalau misalnya aku pulang kuliah, makan terus mandi dan kawan-kawan bersih-bersih sampai kos ngerjain tugas jam 9 atau jam 10 selesai. Aku buka laptop atau mungkin buka alat musik sampai jam 12 baru tidur atau mungkin sampai pagi kalau bener-bener memang asik gitu ya. Sampai Iya, pagi gitu. ngulik itu seru loh. Nah itu kayak ya itu ketika kamu jatuh cinta itu tadi pasti kamu ngeluangin waktu dan aku membaginya dengan itu tadi pagi sampai sore kuliah, malamnya ketika tidur aku kurangin sedikit nih tidurnya nih buat itu tadi ngulik buat apa ya Buat explore hal baru. mempelajari hal-hal baru. Bener. Jadi ya kalau mau dibagi ya memang waktunya kita terbatas tapi ada gitu loh. Adanya tinggal kita mau nggak pakai itu waktu gitu. Aku sih Gimana gitu. kita memanfaatkan waktunya Nah kan? gitu. Apalagi kalau weekend habis tuh kan aku nggak kuliah kan weekend. Iya. Nah, nggak kuliah ya sudah habis di main musik doang lah. Kadang cuman di kos main gitar seharian kayak gitu. Ya itu sih kalau aku. Tadi kita udah tanya-tanya tentang personal musisi ya. Mm-mm. Gini deh, sekarang aku mau tanya balik lagi ke Airlangga Orkestra. Apa nih? Jadi Mas Bagas itu joinnya Airlangga Orkestra di tahun 2018. Betul. Itu langsung di player gitar. Iya. Nah, kalau setahu gue nih ya, Airlangga Orkestra itu kan biasanya setiap tahun selalu bikin konser. Bener apa bener? Iya benar. Wah, Kan benar atau benar lagi benar emang udah itu. Mas Bagas pernah ikut jadi playernya? Pernah? Tahun Iya, berapa? 2018 itu. Ya jadi konsernya 2019 itu aku player. Jadi aku masuk ke UNER 2018 keterima di UNER. Aku waktu apa namanya apa sih itu? Pancatirta. Oh Pancatirta, UKM, Ya display UKM. ya? Display UKM itu aku melihat kok ada UKM orkestra nih. Wah ini seru nih. Menarik. Dimana aku juga emang suka kan. Ya udah habis itu aku join langsung keterima ke player. Beberapa bulan kemudian udah ada bahasan tentang konser. Wow. Waktu itu kalau nggak salah, berarti itu Pancatirta bulan apa ya? September. Iya, September. Ya, September itu ya. Nah mungkin itu November atau November Desember itu udah ada bahasan tentang konser dan ada seleksi untuk masuk. Oh diseleksi dulu ya buat Jadi, masuk konser lagi. Iya jadi dulu karena playernya banyak ya. Jadi apalagi gitar dulu ada berapa ya? 7 atau berapa gitu orangnya. Oh Banyak kalau di banget. angkatanku kan cuma 2. Ya makanya ya sekarang mungkin berkurang tapi dulu banyak banget. Nah ketika itu akhirnya diseleksi aku masuk ke timnya orkestra, timnya konser maksudnya. Keren. Ya enggak keren banget sih, banyak yang lebih keren. Terus apa namanya? Latihan ya akhirnya konser berjalan di 26 April 2019, Avenger itu waktu itu. 26 April 2019. 2019. Itu aku ikut. Temanya Avengers. Bukan, temanya Apa Movie itu? Symphony waktu itu. Oh movie symphony. Avengers itu kan 26 April kan barengan sama Avengers launching ini. Avengers Ya. yang apa itu ya? Apa itu? Apa itu? Bukan Endgame satunya. Ya nggak tahu lah lupa pokoknya itu. Ya Aku itulah juga lupa pokoknya. deh. Nah intinya begitu. 26 April 2019 itu aku ikut konsernya. Terus waktu itu main berapa lagu? Waduh main berapa lagu? Pertanyaan yang sangat, itu udah lama ya. Banyak sih. Dulu total lagunya kita tuh 18. Bisa mungkin Banyak dong. Banyak. Durasi berapa jam itu? Dulu tuh jam 7 mulai setengah 10 atau jam 10 baru selesai. Baru selesai acaranya kan? Iya, konser iya. musiknya kan? Iya benar. Lama ya berarti. Lumayan lama. 18 lagu. Tapi dulu tuh emang ada molor-molornya juga jadi ya wajar lah ya. Wajar lah. Iya itu dulu berapa lagu? Tapi aku 18-nya nggak main semua. Mungkin cuman 10 atau Mas, enggak tolong. sampai enggak. Iya. ya mohon maaf 18 ya. lagu sendirian. Iya itu makanya. Kalau nggak salah dulu aku paling cuma 5 atau 6 gitu. 5 kayaknya. Kalau 18 namanya reguleran, Mas, Ya bukan betul. konser. Reguleran itu. Sawer gitu tiba-tiba. Ada orang maju naruhnya Beda Mas. ya ini. Ini eksklusif ya.
Nah, kalau gitu nih, buat tahun ini kira-kira bakalan ada konser lagi apa enggak sih? Kok kepo Anda? Oke, langsung aja aku spill aja ya. Untuk konser tahun ini ada. Wow. Ada konser di tahun ini 2023 tepatnya di bulan November. Waduh, di-spill sekalian Nah, bulannya nih nih guys. siap-siap aja tabungannya. Apa namanya? Nggak usah yang nggak nonton Coldplay mungkin bisa nonton kita ya nanti Iya ya. ya, boleh banget. Nah, yang nggak dapat tiket Coldplay bisa nih nanti nonton kita. Itu di bulan November dengan tema yang melanjutkan. Jadi ceritanya begini, itu sebenarnya konser yang sudah pernah tersusun secara rapi di 2020. Jadi Jadi udah 3 tahun yang lalu dong. betul. Jadi ceritanya adalah karena kesuksesan kita di konser Movie Symphony yang 2019 itu, Mm-mm. kita berpikir kayak konser tahun depan apa ya? Iya. Konser tahun depan apa lagi ya? Dan ternyata ketika kita berpikir itu banyak lagu-lagu yang di film yang kita bawakan Belum dieksplor. belum Belum dibawain juga ya. juga, which is bagus-bagus gitu. Iya ya. Terus kita kepikiran gimana kalau 2.0 deh dibikin lagi. Nah ini Part 2. part 2. Jadi untuk spill untuk teman-teman nanti di bulan November kita Erlangga Orkestra akan mengadakan konser lagi yang kelima dengan tajuk Movie Symphony 2.0. Seperti itu. Isinya adalah lagu-lagu film dan soundtrack. Mungkin ada drama kayak gitulah. Ada mungkin lah ya. Ini sebenarnya kejauhan gak sih? Ya nggak apa-apa lah biar nanti kan Biar kan semakin nggak- tertarik Iya ya. kan nggak tahu tuh nanti yang dibawain apa. Iya. Jangan lupa loh ya. Jangan lupa. Terus gini, kalau nanti November ada konser pastinya udah ada persiapan kan buat menuju konser tersebut. Iya. Apa aja nih persiapannya? Persiapan sejauh ini puji Tuhan aku melihat teman-teman antusias banget untuk mempersiapkan. Aku thank you, shout out buat teman-teman konser, Ya terima teman-teman panitia. kasih teman-teman Keren-keren. panitia dan teman-teman player Iya, ya. panitia dan teman-teman player. Aku melihat dari persiapan secara internnya ya, konser ini terutama player sih. Kita sudah mulai latihan dari awal bulan Mei. Puasa itu, kita lebaran kapan ya? Kita lebaran kapan? April mas. April ya. Nah, setelah lebaran itu kita udah mulai latihan sih, mulai menjadwalkan latihan. Mungkin Mei, awal Mei itu Mei sampai Mei. agak belepotan ya. Awal Mei itu sudah mulai latihan dan ini sudah berjalan latihan yang kesekian, udah lumayan banyak. Dan ya puji Tuhan sudah banyak materi yang sudah bisa bisa dibilang enak, bisa dibilang sudah siap gitu ya. Udah harmoni. Nah, sudah itu ya tinggal kita mempelajari materi-materi selanjutnya karena nggak sedikit. Lagunya lumayan banyak, jadi buat kalian yang mau nonton pasti tidak rugi karena lagunya banyak dan Iya, pasti jangan enak-enak. lupa ya. Jangan lupa dan di follow Instagramnya. Oh iya, di follow. Apa mas nama Instagramnya? Spill Instagramnya dong. adalah Erlangga Orkestra Concert. Ya, itu nanti pasti kalau cari Instagram AO ada sih pasti itu di tag-tagnya atau di sekitar situ. Ya kalau persiapannya itu tadi secara player mungkin memang latihannya sudah mulai dan kita sudah siap mental lah untuk ayo kita lanjutkan konser ini. Nah, kalau secara persiapan teknisnya ya aku lihat ini nggak usah di-spill ya. Ya aku lihat venue. Nah, kayak venue nanti lah ya, nanti ada lah infonya. Ya, Venue, nanti ada, tiket, sabar apa itu. guys. Itu aku melihat persiapan teman-teman luar biasa keren. Aku apresiasi sekali, aku terima kasih sudah dibantu. Karena jujur ini proyekku yang tertunda sebenarnya. Jadi ya ini kalau boleh curhat sedikit itu sebenarnya proyek tahun 2020 yang aku ketua produksinya, temanku ketua acaranya, ketua administrasinya Yosua Pasya itu ketunda karena COVID. Wah itu tinggal 1 bulan itu. Oh iya. Jadi kan April kita mau konser, Maret ke lockdown kan. Iya. Itu udah wah semua capek, semua sedih, semua males kayak gimana nih. Ya udah. Ya udah mau gimana lagi? Soalnya itu. waktu itu keadaan juga lagi memanas karena COVID. Iya betul. Ya itulah. Makanya itu aku apresiasi buat teman-teman konser panitia konser sekarang. Thank you. Mas Bagas sendiri jadi panitia nggak nih di konser tahun ini? Kalau panitia karena aku sudah tua aku jadi SC di situ. Aku sebenarnya panitia. Iya, aku tahu. Hai, kalian jangan lupa nanti nonton konsernya ya. Jangan lupa. Oke, kalau gitu tadi kita udah spill juga ya masalah konser. Jangan lupa di follow IG-nya Betul. Airlangga Orkestra Concert. Ya. Nanti bisa ditulis di sini ya. Ada di bawah ini. Ada di bawah meja. sini. Ada di bawah meja nanti. Oke, kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya udah cukup lama dan informasi yang aku dapat dan teman-teman pendengar dapat pasti udah banyak banget dari Mas Bagas. Aku mau ada close statementnya dari Mas Bagas dong.
Kalau dari aku ya ini berhubung ngobrolnya soal musik, kalau kamu mau main musik itu tadi jatuh cintalah sama alatmu karena apapun pasti kamu lakukan sama orang yang kamu sayang, kamu cintai kan gitu ya. Jadi ya sudahlah pokoknya itu pertama, yang kedua adalah jangan lupa nonton konser, jangan lupa ikuti terus informasinya di Instagram Erlangga Orkestra konser tadi. Jadi ikuti terus, follow, jangan lupa dibeli juga tiketnya. Kalau nggak nonton Coldplay bisa nonton kita. Ya, benar sekali. Oke, aku kira udah cukup deh kali ini Oke, thank you. ngulik-ngulik informasinya. Ngulik. Nah, teman-teman jangan lupa nanti ada juga kelanjutan dari episode podcastnya Airlangga Orkestra. Iya, Benar? benar sekali. Benar kan Ditunggu bintang teman-teman tamu. produksi juga? Ya, bintang tamunya nanti keren-keren pasti. Iya, Selanjutnya. tungguin terus ya. Kalau gitu dari aku sudah terima kasih banyak Mas Bagas sudah menyempatkan waktunya meskipun semester tua tapi bisa kita repoti buat menjadi Dengan senang hati, dengan guest senang hari hati. ini. Kita doakan di sini nanti ada duduk Erwin Gutawa di MS kayak gitu. Keren tuh. Yes, I wanna eat. Oke. Oke, sudah ya ini terima kasih banyak Mas Bagas atas kesempatannya Sama-sama. untuk datang ke sini. Halo guys, sekarang kita udah selesai. Kita tutup dulu kali ya. Mm-mm. Ini semboyannya dulu dong. Oh iya, siapa nih? Mas Bagas deh, aku kan pengikutnya ya. Pengikutnya. Jadi itu gimana ya ngomongnya ya? Kalau misalnya aku teriak AO, Kalian ngomongnya gimana? O A O E. Gitu. Oke, ayo. Ya siap ya. 1, 2, 3. AO, O A O E. Oke. Tangannya gini gak sih? Iya bener ngomong. lagi. Oke, ulangnya sekali lagi. Sekali lagi. Ya mohon maaf ya lagi episode pertama ya. Jadinya Iya, perlu mohon maaf, ini. banyak trial and error. Iya betul. Jadi langsung aja ya. AO, O A O E. Dah, goodbye.